Cewek ini sengaja dioperasi plastik jadi jelek dan punya dada 3. Kok kalian ngilu jangan lihat hasilnya sih guys. Jadi kisahnya cewek ini tuh nggak pede banget sama dirinya karena dia itu mengalami kecelakaan sehingga pipi di bagian kirinya dia seperti ada yang cacat gitu. Dia pun bilang ke cowoknya dia itu nggak percaya diri, tapi cowoknya mencintai dia apa adanya. Namun si cowok bahkan mau membiayai operasi plastik dari cewek ini di tempat operasi plastik yang sering ibu dari cowoknya datangi. Tapi di tempat tersebut tiba-tiba operasinya berjalan benar-benar cepet banget, seolah-olah si dokter itu sangat terburu-buru. Akhirnya operasinya pun selesai, tapi cewek ini nggak boleh ngelihat kaca dan nggak boleh ngomong sama sekali. Sampai dia merasa ada sesuatu yang nggak beres, dia penasaran, dia ngelihat ke kaca dan dia kaget banget. Karena ternyata operasi plastiknya nggak membuat cewek ini cantik, tapi mengambil bagian-bagian tubuh si cewek untuk ibu dari si pacarnya. Ternyata cewek ini dijebak, bahkan hidungnya juga diambil guys. Setiap bocil ini pakai pensil cetek, dia merasa menjadi bocil terkeren di dunia. Jadi si bocil keren banget ke sekolah baru beli pensil cetek. Dia pun pingin pamer ke temen-temennya, tapi dia malah jadi salah fokus. Dia pencet-pencetin pensil ceteknya ke dalam penghapusnya, sehingga isinya malah habis semua kayak gini guys. Nah giliran dia mau pakai, isinya malah habis. Akhirnya dia pinjem temennya dong isi pensil. Tapi pas dia lagi pinjem, ternyata satu kotak isi pensil itu malah terjatuh dan membuat semua isi pensilnya itu retak dong guys. Jadinya dia malah langsung dibenci sama satu teman kelasnya karena isi pensil itu berharga banget bagi bocil-bocil lainnya. Pas dilihat isi pensilnya semuanya udah remuk dan habis semuanya guys. Rasanya nyesek banget gak sih? Cewek ini punya 100 pacar sultan yang kerjaannya kasih dia barang-barang yang mahal. Jadi cewek ini merasa cewek paling cantik di dunia karena banyak banget sultan nempel ke dia. Bahkan dia punya 100 pacar yang mencintai dia banget. Kalau dia mau beli mobil aja langsung dibeliin. Tapi tiba-tiba banyak pacar yang udah gak sanggup membelikan dia lagi. Jadinya dia akan seleksi pacar-pacar yang sanggup beliin dia barang-barang mahal. Sampai tiba-tiba sisa satu pacar lagi guys karena yang lain udah gak sanggup. Bahkan tiba-tiba sisa satu pacarnya juga ninggalin dia karena pacarnya udah bangkrut. Ternyata si cewek baru sadar kalau pacar-pacar itu sebenarnya hayalan dia doang. Karena ternyata sebenarnya si pacar tersebut adalah kartu kredit dirinya sendiri yang semuanya udah di ambang batas guys karena dia terlalu banyak belanja. Akhirnya si cewek ini jadinya bangkrut guys. Guys, video ini lagi viral banget dimana digelar pernikahan di atas tanah kuburan. Jadi video ini memang lagi viral dan hangat diperbincangkan di akun medianya Lambe Tura Official dan juga Terang Media. Karena terlihat di sini ada panggung pernikahan benar-benar dibuat di atas kuburan. Banyak orang yang menyayangkan kenapa hal ini bisa terjadi karena tidak seharusnya makam diinjak-injak dengan tidak hormat seperti itu. Bahkan juga terlihat terdapat sound system untuk hiburan bagi tamu undangan yang nantinya datang. Setiap bocil ini pakai pensil cetek, dia merasa menjadi bocil terkeren di dunia. Jadi si bocil keren banget ke sekolah baru beli pensil cetek. Dia pun pingin pamer ke temen-temennya, tapi dia malah jadi salah fokus. Dia pencet-pencetin pensil ceteknya ke dalam penghapusnya, sehingga isinya malah habis semua kayak gini guys. Nah giliran dia mau pakai, isinya malah habis. Akhirnya dia pinjem temennya dong isi pensil. Tapi pas dia lagi pinjem, ternyata satu kotak isi pensil itu malah terjatuh dan membuat semua isi pensilnya itu retak dong guys. Jadinya dia malah langsung dibenci sama satu teman kelasnya karena isi pensil itu berharga banget bagi bocil-bocil lainnya. Pas dilihat isi pensilnya semuanya udah remuk dan habis semuanya guys. Cewek ini menemukan badut yang isinya adalah manusia yang kepalanya buntung. Jadi di tempat wisata cewek ini lagi foto sama badut yang lagi duduk sendirian. Tapi saat dia peluk-peluk, palanya tiba-tiba jatuh yang ternyata isinya adalah mayat kepala buntung. Akhirnya tim medis langsung ngecek dong siapa mayat tersebut. Ternyata mayatnya diduga itu adalah cewek yang mana kepalanya belum bisa ditemukan sampai sekarang. Lalu mereka itu nyari jejak-jejak tangan yang ada di dalam badut tersebut dan ditemukan dia itu adalah seorang supir taksi. Nah pas polisi lagi mencari jejaknya dia itu langsung ngumpet. Tapi sayangnya polisi tetap sudah menemukan dia. Tapi polisi masih menduga-duga apakah cowok ini adalah pembunuh sebenarnya. Karena ternyata pembunuhnya itu benar-benar hebat banget. Dan terlihat cowok ini seperti kayak lemot gitu.
Dan saat polisi masih bingung siapa pembunuhnya, ditemukan dong di loker tempat wisata tersebut terdapat kantong plastik hitam yang ternyata isinya adalah kepala wanita yang digorok guys. Hanya sampai sekarang saking pintar penjahatnya nggak ditemukan siapa pembunuh wanita tersebut. Setiap cewek ini lagi pacaran, tiba-tiba akan datang Pikachu yang merusak hubungan mereka. Bahkan cowok ini jadi marah banget sama ceweknya karena Pikachu itu selalu mengganggu mereka guys. Gak hanya saat lagi pacaran aja, saat ceweknya lagi meeting, Pikachu itu tetap datang guys. Itu ngebuat si cewek benci banget sama si Pikachu, bahkan mengusir Pikachu dari hidupnya. Padahal Pikachu itu adalah adik kandung dari ceweknya sendiri, yang mana adik kandungnya itu memiliki keterbelakangan mental. Akhirnya si cewek udah benci banget sama dia dan mengusir dia. Tapi saat si Pikachu itu pergi, si kakak ini jadi menyesal banget. Untungnya si Pikachu ketemu dan masih menunggu si kakak. Walaupun Pikachu itu sering banget ngerepotin kakaknya, tapi dia adalah satu-satunya orang yang mencintai kakaknya apa adanya. Makanya di sini kakaknya nyesel banget karena udah mengusir dia. Bocil-bocil ini merasa penjahat yang ada di film itu keren banget. Ketika mereka kretek-kretek tangan, maka semua orang akan takut. Jadinya bocil-bocil ini langsung ikut dong mau kretek-kretek tangannya mereka. Akhirnya mereka adu-aduan keren-kerenan dengan kretek-kretekin tangannya mereka. Pertama si Putih itu udah merasa kesakitan, begitu juga dengan si Abu-Abu. Tapi mereka itu nggak mau kalah sama sekali. Akhirnya nggak hanya tangannya aja, semua badannya dikretek-kretekin supaya merasa dia itu sebagai bocil paling keren sedunia. Tapi si Putih mulai mau lebih ekstrim lagi, dia kretekin dong lehernya dia. Tapi akhirnya dia malah patah tulang dan harus dibawa ke rumah sakit, nggak jadi keren deh. Karena naksir sama ayahnya sendiri, anak ini jebak ibunya masuk ke dalam penjara. Jadi tiba-tiba anak ini nggak sengaja menabrak orang yang nggak dia kenal. Terus dia minta bantuan ibunya, tapi dia malah telepon polisi dan bilang ibunya yang nabrak orang tersebut. Ternyata itu semua karena anaknya itu suka banget sama ayah tirinya. Dia sengaja menjebak ibunya ke penjara supaya ibunya nggak mengganggu hubungan mereka. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian pihak polisi langsung membebaskan ibunya karena tahu si ibu tidak bersalah. Dan si ibu akhirnya tahu kalau si anak itu ada hubungan sama ayah tirinya. Akhirnya si ibu langsung melaporkan semua kejadian ini ke pihak kepolisian dan dia nggak mau bertemu sama suaminya dan anaknya lagi. Bahkan dia akhirnya memenjarakan mereka berdua tanpa belas kasihan. Jangan pernah operasi plastik di rumah sakit ini karena hasilnya bikin kamu nyesel banget. Jadi cewek ini benar-benar maksa pingin operasi plastik di sini karena dia pingin menjadi wanita tercantik di dunia. Nah, sesampainya sesudah operasi, dia yakin hasilnya itu bagus. Tapi dia kira operasi plastik ini gratis. Ternyata dia harus bayar dalam kurun waktu 24 jam. Kalau enggak, nantinya mukanya bisa berubah menjadi jelek. Di sini dia panik banget karena dia taunya dia itu nggak harus bayar sama sekali. Tapi ternyata dia malah dijebak di sini, guys. Untuk mempertahankan kecantikannya, dia harus membayar harga yang mahal banget. Tapi untungnya suster yang ada di rumah sakit ini nolongin dia. Karena dulunya suster ini juga jelek banget, tapi dia terjebak di rumah sakit ini selama-lamanya karena dia tidak mampu membayar. Akhirnya dia membiarkan cewek ini untuk kabur dari rumah sakit tersebut, sehingga dia yang ditangkap dan disiksa, guys. Cewek ini gak bisa marah sama sekali karena dia selalu memakai topeng senyumnya dia. Jadi walaupun dia itu sering banget dibully dan disuruh-suruh di kantor, dia cuma bisa tersenyum walaupun hatinya itu benar-benar menangis. Karena dia cuma memakai topeng doang, guys. Tapi lama-kelamaan cewek ini capek untuk pura-pura baik dan gak bisa marah sama sekali. Akhirnya dia membuka topengnya dan berani untuk menolak suruh-suruhan orang. Awalnya dia takut banget kalau orang-orang akan makin musuhin dia. Tapi ternyata dengan dia berani menjadi dirinya sendiri dan berani untuk menolak, dia pun malah disukain banyak orang, guys. Karena akhirnya dia itu bisa menjadi apa adanya. Setiap cewek ini pakai parfum, dia malah dikerubungi lalat. Jadi cewek ini tuh bener-bener pede banget. Dia merasa sebagai wanita tercantik di dunia. Sampai dia bingung banget kenapa ada cowok yang bisa nolak dia padahal dia itu bener-bener cantik. Akhirnya untuk menambah kecantikannya, dia beli parfum yang mahal banget. Dia yakin dengan parfum ini gak ada yang bisa menolak dia sama sekali. Tapi sayangnya setelah dia pakai parfum tersebut, dia doang yang merasa parfumnya itu wangi. Tapi semua orang merasa cewek itu bau busuk dan bahkan dia sampai dikerubungi lalat, guys.
Namun anehnya tingkat kepedean dia makin naik lagi, yang membuat dia makin pede dan orang makin enak mencium dia. Ternyata parfum tersebut bukan parfum biasa, tapi parfumnya bisa mengeluarkan bau hati kamu. Selama hati kamu busuk, maka wangi yang keluar akan busuk dan dia dikerubungi lalat terus. Seorang nenek malah menangis ketika cucunya punya anak, yang membuat suster rumah sakitnya tuh kaget banget. Jadi di sini ada seorang cewek yang mau melahirkan, tapi di sini ibunya panik banget takut bayinya kenapa-napa. Namun tiba-tiba nenek dari wanita hamil itu datang, bahkan bikinin bubur untuk cucunya. Tapi anaknya bilang, ngapain kamu tuh cuman perhatian sama cucu kamu doang? Harusnya kamu perhatian sama bayinya juga dong. Sampai akhirnya ketika bayinya lahir, ibunya seneng banget. Tapi si nenek malah menangis begitu aja guys. Karena ternyata neneknya itu memang tetap seneng kalau cucunya bisa melahirkan. Tapi yang dia pentingkan juga keselamatan dari ibu dari bayi itu. Karena banyak orang cuma mementingkan bayinya saja, tapi lupa sama siapa yang melahirkan bayi tersebut. Di situ ngebuat susternya jadi tersentuh dan sadar banget.